Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata ya. Kali ini saya akan membahas saham yang sudah terkenal lah, legendaris lah ya, saham Indofood ya. Yang sudah cukup lama lah saya nggak review ya, udah lama ya. Terakhir kayaknya ketika kuartal 2 atau kuartal 3 2023 waktu itu ya. Nah nanti kita lihat ya gimana kabarnya gitu ya, kinerjanya seperti apa, lalu prospek kedepannya seperti apa, lalu ancaman bisnisnya seperti apa gitu ya, apakah ada yang mengancam gitu ya, yang mengurangi pendapatan dari Indofood ada atau tidak gitu ya. Dan dia juga baru saja RUPS ya di hari Jumat 28 Juni dan memutuskan akan membagikan dividen. Nanti kita bahas juga dividennya seperti apa. Oke, let's go. Oke, jadi ini sekedar refreshing aja ya, merefresh lagi kira-kira. Mungkin teman-teman lupa ya Indofood itu bisnisnya apa, atau mungkin ada yang sering ketuker ya, bedanya apa sih Indofood ya, INDF dengan ICPB gitu ya. Nah Indofood itu seperti holding ya, holding company-nya Indofood Group lah gitu ya, dimana di dalam Indofood itu ada si ICPB ya, jadi ICPB itu masuk ke dalam Indofood ya. Nah ICPB ini kan yang bikin mie ya, Indomie. Selain Indomie dia apalagi Sarimi gitu ya. Nah terus selain ada ICBP di sini ada Bogasari ya. Nah ini bikin tepung-tepungan ya, tepung terigu ya. Dan di sini juga ada agribisnis ya. Nah ini termasuk dari Indo Agri ya. Lalu Salim Infomas ya, SIMP ya, yang juga listing di bursa saham kita. Lalu ada si LSIP nih ya, si London Sumatera itu ya, LSIP masuk ke dalam Indofood juga nih, INDF ya. Lalu ada distribusi ya, jadi dia punya perusahaan yang mendistribusikan semua produk-produk mereka gitu. Jadi Indofood ini dari hulu ke hilir lah ya, ya kan, mulai dari hulunya nih ya, punya kebun kelapa sawit lalu bikin minyak goreng, lalu ada tepung lalu ada bikin minyak, dan punya juga armada untuk supply chain ya. Nah ICPB nih beberapa minyak ya itu masih nomor 1 atau nomor 2 nih tulisannya gitu ya, nomor 1 atau nomor 2 di sebagian besar kategori produknya gitu ya. Oh di sekitar bagian produknya ya. Oke, mungkin mie instannya masih nomor 1 ya. Lalu mungkin yang nomor 2 apaan ya, susunya atau makanan ringan ya itu seperti itulah, dia nggak jelasin ya yang nomor 2 nya yang mana ya. Tapi menurut saya kalau yang mie instannya dia masih nomor 1 lah ya. Lalu untuk Bogasari ya, tepung ya, dia masih nomor 1 di tepung terigu dan pasta ya gitu ya. Ini ada kapal nih ya, ditaruh di sini, maksudnya apa nih ya? Mungkin ini ya untuk logistiknya ya, supply chain-nya ya, punya kapal sendiri berarti ini si Bogasari ya. Lalu untuk di agribisnisnya ya minyak yang terkenalnya Bimoli ya di Salim Infomas ini ya. Dan ternyata dia terintegrasi, ada gulanya juga nih ya, kelapa sawit dan gula ya. Oke, jadi agribisnisnya tadi ya, ada LSIP, ada SIMP dan juga Indo Agri ya. Nah ini merek-merek dari grupnya Indofood ya, dimana mie instan udah jelas ya, ada Indomie, Supermie juga ya, lalu ada Sakura, dan ini mie mie 3 ayam ya, ternyata itu buatan INDF juga ya. Nah kalau untuk Indomie, apakah masih menjadi favorit teman-teman ya Indomie ya, atau teman-teman udah punya favorit mie instan lain nih di brand lain? Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen ya. Mie favorit teman-teman apa gitu ya. Kalau saya, kalau mie goreng masih Indomie ya, Indomie goreng ya, yang bungkusnya warna merah. Soalnya Indomie goreng itu ada 2 ya, yang bungkusnya merah atau biru ya. Nah itu ya. Tapi kalau untuk yang kuah-kuah kayaknya udah ada brand lain yang lebih enak gitu ya. Lebih bermicin lagi ya. Dulu kan saya paling enak kayaknya yang berkuah tuh masih Indomie kari ayam ya. Kalau sekarang kayaknya udah agak berubah nih ya, ke brand lain ya, mie sedap yang spicy laksa itu ya. Ya itu ya. Nah kalau teman-teman seperti apa, silahkan tulis di kolom komen ya. Sekali-sekali kita bahas makanan lah ya, nggak selalu sahamnya aja ya. Oke, lalu makanan ringan ya, ini Citato ya.
Nanti kita bahas ya. Kalau dulu kan Lay's, Doritos ya. Nah, ini kan sekarang dia Citato Light. Lalu ada Ketela, ada Jet Set ya. Kalau Ciki sudah lama ya dari dulu ya. Lalu dia apalagi nih ya, penyedap makanan ya, nggak pernah make sih kalau racik-racik ini ya. Teman-teman ada yang pernah pakai racik ya, silakan juga tulis di kolom komen gimana rasanya tuh ya. Lalu ada minuman ya, dia klub nih ya, yang sering saya lihat sih si air mineral klub ini. Lalu ada tepung terigu ya, udah jelas lah ya, segitiga biru, ini mereka terkenal, Cakra Kembar ya. Minyak gorengnya Bimoli ya, lalu ada margarin ya, dan dia juga ada gula. Nah ini nih, nggak pernah lihat saya gulanya Indo ini ya. Lalu dia juga ada teh ya, nah ini juga saya nggak pernah lihat ya tehnya. Oke, itu tadi produk-produk dari INDF ya, banyak banget lah pokoknya ya. Lahan ini fasilitas produksinya ya ada tersebar di Indonesia ya, tapi tidak ada di Pulau Papua nih, dan juga tidak ada di Maluku ya. Dan dia juga punya di luar negeri nih ya, di Afrika ya. Pabrik mungkin ini pabrik Indomie juga nih ya, di Afrika kan terkenal ya. Jadi makanan kayak makanan pokok kayak orang Afrika gitu katanya Indomie ya. Oke, dan ini pemilikan sahamnya ya, itu adalah First Pacific Investment ya, dimana ini ya ini pasti ada Salim Group lah di sini ya, di First Pacific Investment ya. Dan masyarakat memiliki lumayan banyak juga nih ya, 49,58%. Dan Bapak Antoni Salim juga memiliki ya sedikit lah, sedikitnya itu 1,33 juta lembar ya. Oke, sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini untuk subscribe channel ini. Dan jika dirasa video-video channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Dan juga saat ini teman-teman bisa ya memberikan support kepada channel ini ya, dengan membeli super thanks ya yang disediakan oleh YouTube. Dan terima kasih juga yang sudah teman-teman yang pernah membeli super thanks di channel ini. Terima kasih juga yang udah sering like, comment, and share ya. Oke, kita lanjut. Saya ingin juga menginformasikan ya beberapa video ya. Video terakhir itu adalah saham sektor industrial service ya, yang akan belum RPS ya, jadi belum pengumuman dividen ya. Nah, jika teman-teman berminat untuk menonton video ini, silakan klik videonya di pojok kanan atas ini ya. Oke, kita flashback dulu Indofood ya. Di tahun 2023 pendapatannya naik tipis banget ya, 0,79, dan profitnya bisa naik cukup besar ya, 28,12%. Oke, jadi di tahun 2023 itu ya, pangsa pasar ya dijual ke luar Indonesia itu 23%, sedangkan domestiknya 77%. Nah, itu sebenarnya sama ya dengan tahun 2022, jadi tidak berubah ya secara segmen geografisnya. Nah, di kota satu seperti apa, masih tipis-tipis aja nih pendapatannya naiknya 0,81, tapi kali ini dia profitnya turun 36,36% ya. Nah, kalau kita lihat lebih dekat itu ya, kenapa pendapatannya naik tipis ya 0,6% tapi profitnya bisa turun 30%-an ya. Kalau kita lihat di sini ya, penyebab utamanya ya mungkin ya, itu adalah penghasilan keuangan dan beban keuangan ya. Penghasilan keuangan yang tadinya ada ini apa nih, jutaan rupiah, berarti 2,2 triliun ya di tahun lalu. Nah, sekarang tuh hanya 459 miliar ya. Sedangkan beban keuangannya malah bertambah ya, yang tadinya hanya 779 miliar sekarang menjadi 2,35 miliar. Nah, itu kenapa itu? Apa yang bertambah sih beban keuangannya? Nah, kita ke beban keuangan dulu ya. Di sini ada beban bunga ya. Beban bank itu naiknya dikit sih ya, dari 773 miliar menjadi 931 miliar. Nah, yang paling banyak menyumbang beban keuangan ini adalah selisih kurs ya. Jadi dia rugi selisih kurs ya, 1,4 triliun. Waduh, ya mungkin ini efek kenaikan dolar mungkin ya. Dan di penghasilan keuangan juga ya, di mana di tahun lalu dia punya, ini kebalikannya ya, di tahun lalu dia ada laba selisih kurs ya. Laba selisih kurs 2 triliun, tapi sekarang nggak ada labanya gitu ya. Nah, itulah yang membuat profitnya tergerus ya, laba bersihnya tergerus sampai 33%. Kayaknya akhir-akhir ini ya, setahun 2 tahun belakangan ini sering banget Indofood berfluktuasi ya profitnya ya, karena selisih kurs ini ya, kadang dia untung kadang dia rugi gitu ya. Oke, ini adalah segmen ya, dimana di sini laba usahanya ya paling besar disumbangkan oleh produk konsumen ya. Ya, ini berarti produk-produknya ICBP itu ya,
Indomie dan kawan-kawan ya. Lalu yang kedua itu dari Bogasari ya. Yang ketiga dari agribisnisnya, dan terakhir dari distribusinya. Lumayan juga nih ya bisnis distribusinya dia ya. Oke, tapi kalau dilihat dari margin, profit marginnya memang paling besar dari produk konsumen ini ya, profit marginnya. Dan kalau ini yang di bawah ini dari kuartal 1 2023 ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan kuartal 1 2023, sebenarnya setiap segmen itu mengalami kenaikan ya. Produk konsumennya naik 13% ya. Loh, kok kesini dulu ya. Distribusinya naik 29%, Bogasarinya naik 4%-an, dan agribisnisnya yang paling kecil kenaikannya 1%-an aja nih. Oke, jadi semua segmen sebenarnya bertumbuh ya, pendapatannya ya, apalagi pak usaha segmennya ya. Laba kotornya kayaknya ya. Nah, karena si ICBP ya karena ICBP ada dalam Indofood ya, dan dia penyumbang pendapatan terbesar Indofood lah si ICBP ini. Dan seperti kita tahu kalau mie instan kan bahan bakunya gandum ya, jadi sangat berpengaruh nih harga gandum. Dan saat ini harga gandumnya ya bisa dibilang sideways lah ya, dia di situ aja ya. Walaupun ini sempat terlihat agak naik ya di bulan Juni ya, tapi udah turun lagi nih ya. Dan kalau kita lihat lebih panjang lagi ya, 4 tahun terakhir ya, sebenarnya dia harganya masih di situ-situ aja nih ya, bergerak sideways ya. Tidak seperti tahun 2022 yang melonjak tinggi ya harga gandum ya. Makanya waktu itu profit INDF juga di tahun 2022 tuh turun ya dibandingkan 2021. Nah, salah satunya tuh efek dari harga gandum yang melonjak tinggi ya. Jadi kalau saat ini sih harga gandumnya sepertinya masih aman ya, masih aman. Nah, sekarang kita masuk ke cerita ini ya, mengenai kira-kira ada ancaman terhadap bisnis Indofood atau enggak gitu ya, terutama untuk ICBP gitu ya. Dimana kalau teman-teman ingat ya, dulu kan di Indonesia tuh ada Lay's, Doritos, Cheetos ya. Terus sekarang kan udah menghilang tuh ya sejak tahun 2021, karena waktu itu Lay's, Doritos itu kan dimiliki oleh si PepsiCo ini ya. PepsiCo tuh yang bikin Pepsi Cola juga gitu, satu grup ya. Itu dulu dia joint venture dengan Indofood ya untuk membuat dan mendistribusikan Lay's, Doritos, Cheetos ya. Nah, itu kan tahun 2021 kerjasamanya berhenti gitu ya. Jadi kepemilikan PepsiCo di pabrik joint venture itu dibeli oleh si Indofood ya. Dan waktu itu ada perjanjian ya, selama 3 tahun ke depan si PepsiCo nggak boleh jualan Lay's, Doritos, dan Cheetos di Indonesia ya. Makanya waktu itu Indofood bikin Citato Light ya, lalu ada Jet Set lah, lalu penggantinya Doritos tuh Maxicon ya, penggantinya Lay's kan tadi ya Citato gitu ya. Nah, oke, nah sekarang ya kan itu 2021 ya, 3 tahun berarti kan 2024 ya. Berarti setelah Agustus 2024 boleh tuh si PepsiCo jualan Lay's, Doritos, Cheetos lagi di Indonesia. Nah, kalau kita lihat ya, dia udah mulai bangun ya peletakan batu pertama pabrik si PepsiCo ini di Agustus 2023 ya. Nah, kalau di berita ini kan dibilang diperkirakan makanannya akan bisa dibeli di toko-toko dalam negeri pada Agustus 2024. Nah, itu kan tepat 3 tahun ya, dari Agustus 2021 ke Agustus 2024 ya. Tapi intinya pabriknya udah dibangun ya. Nah, kalau baca berita yang satu lagi di sini ya, itu bisa dilihat ya, pabrik akan COD ya, commercial operation date, dan berproduksi pada tahun 2025 gitu ya. Jadi dibangun di 2023, selesai di 2025. Nah, ini kata Menteri Pak Bahlil tuh ya, dia ikut ikut seremoni peletakan batu pertama nih kayaknya ya. Oke, jadi kira-kira mungkin yang lebih valid ya, dia akan mulai komersial di tahun 2025 ya. Jadi untuk penggemar Lay's, Doritos, dan Cheetos ya, akan semakin banyak nih mungkin produk beredar di, kalau sekarang kan di Indomaret, Alfamart nggak ada ya Lay's ya. Ya, tunggu di tahun 2025 ya. Dan ini sekaligus mungkin akan menjadi ancaman ya. Jadi ada kompetitornya sekarang nih, Citato, Maxicon ya. Mungkin penggemar Lay's yang saat ini karena susah dapat Lay's ya, dia akan makannya Citato Light ya. Mungkin kalau Lay's ntar balik, dia balik lagi gitu ya, beli Lay's ya. Nah, itu mungkin yang akan menjadi ancaman untuk Indofood ya, terutama di divisi snacknya itu ya. Kita harus lihat ya seperti apa nih
apakah Lay's bisa menggusur Citato gitu ya. Nah, kalau teman-teman ngikutin ya, sebelum itu putus hubungan ya di tahun 2021 antara PepsiCo dengan Indofood ya, itu atau itu ada laporan dari mana tuh ya, LSM lah ya, LSM nih, Rainforest Action Network ya, RAN, yang melaporkan pelanggaran ya, karena kan di sini ada RSPO ya, yang Round Table of Sustainable Palm Oil lah, itu sertifikasi internasional lah untuk palm oil dinyatakan sustainable. Nah, itu dia melaporkan menguak temuan investigasi lapangan dan wawancara pekerjaan perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh Indo Agri ya. Jadi itu ada beberapa pelanggaran, termasuk kalau nggak salah ini pelanggaran karena mempekerjakan anak di bawah umur ya, kalau nggak salah satunya ya, dan ada hal-hal lainnya. Nah, waktu itu dilaporin ya, terus di sini tuh saya, perkara makin pelik ketika laporan tersebut ditindaklanjuti dengan aksi kunjungan verifikasi independen kepada LSIP ya. Nah, terus ya intinya terus RSPO kemudian merinci daftar dugaan pelanggaran ya. Terdapat 23 dugaan pelanggaran mulai dari kondisi kerja, risiko kesehatan hingga diskriminasi gender dan pekerja anak ya. Nah, intinya ya, singkat cerita, Lonsum lantas membalas dengan keluar dari keanggotaan RSPO karena merasa tidak puas atas hasil audit RSPO ya. Jadi karena dia nggak puas dengan hasil audit RSPO, dia keluar lah ya. Udahlah, gua nggak butuh RSPO gitu ya. Nah, mungkin karena itu juga ya, karena PepsiCo mungkin kan pengen menjadi sustainable ya, perusahaan yang mendukung sustainability ya. Mungkin karena bahan bakunya udah tidak tersertifikasi LSPO, makanya mungkin ya pisah jalan lah gitu ya. Mungkin ya salah satu penyebabnya itu karena hal sertifikat LSPO ini gitu ya. Kalau teman-teman mau baca lengkap ceritanya ya bisa langsung googling aja tuh ya, judulnya ada apa dengan Pepsi dan Indofood. Oke, sekarang kita lanjut ya ke bagian pernya ya. Rata-rata per 5 tahun terakhir Indofood tuh ada di 9,35 dan saat ini dia dipegangkan di 7,91 ya. Jadi dia masih under value nih kalau dibahasakan historis pairnya. Bagaimana dengan PBV-nya? Nah, untuk PBV-nya dia lebih under value lagi ya, karena rata-rata PBV 5 tahun terakhir itu di 1,31 dan saat ini dia dipegangkan di 0,86 ya. Dan saya ingin mengingatkan kalau PBV yang di chart ini itu adalah PBV 4 kuartal terakhir gitu ya. Jadi dari kuartal 1 2024, kuartal 4 2023, kuartal 3 2023 dan seterusnya ya. Pokoknya rata-rata 4 kuartal terakhir. Oke, dan book value saat ini itu di 7.045,4 ya. Jadi kalau kita asumsikan harga wajar dari Indofood itu adalah ketika PBV-nya di 1,31, maka harga wajar ada di 9.229,47 ya. Dan harga saham di hari Jumat closing 28 Juni itu dia di 6.075, sehingga margin of safety-nya 51,9% ya. Makanya di thumbnail saya tuliskan margin of safety-nya 50% ya. Nah, kalau teman-teman ngerasa wah ketinggian bang, 1,31 mah ketinggian nih, kayaknya nggak mungkin lah Indofood balik ke 1,31 gitu ya. Nah, kita lihat ya, kalau itu kan tadi 5 tahun terakhir ya. Nah, kalau 3 tahun terakhir rata-ratanya di berapa? Di 1,1 ya. Nah, kalau di 1,1 berarti harga wajarnya ada di 7.749 ya. Sehingga margin of safety-nya masih cukup besar juga nih, 27,5 ya. Nah, begitu. Kalau teman-teman merasa wah masih kemahalan juga, 1,1 ya udahlah, mau berapa terserah. Misalnya 0,99 bang, atau 1 kali ya, berarti harga wajarnya kalau 1 kali ada di 7.045 ya. Silakan dihitung margin safety-nya berapa gitu. Oke, sekarang kita bandingkan Indofood dengan beberapa emiten lainnya ya di consumer non cyclical ya, terutama yang jualan food and beverage nih ya. ICPB akan saudaranya ya. Lalu ada roti Mayora, Good ya. Good tuh apa, Garuda ya, Garuda Food. Lalu ada Campina ya, es krim ya. Dimana di sini earning per share dari Indofood yang paling tinggi di antara 6 saham lain ini ya. Sedangkan untuk PER juga dia yang paling kecil ya, 5,46. Dimana di sini Campina, wah Campina jadi gede banget ya PER sekarang ya, 30,48 ya. Jadi untuk PER yang paling kecil, untuk PBV juga Indofood yang paling kecil ya. Kalau ini PBV kuartal 1 yang disetahunkan ya. Makanya datanya agak beda dikit sama yang tadi di chart ya.
Jadi ini kuartal 1 di setahun kan ya, berarti dikali 4 lah gitu. Nah di sini juga dia yang paling kecil ya, 0,5 ya, jauh banget nih teman-temannya. Yang terkecil kedua tuh ICBP 1,81 ya. Oke, jadi secara PER dan PBV Indofood ini yang paling bagus ya. Untuk ROE yang paling bagus adalah Mayora ya, 25,79%, Indofood hanya 9,26%. Untuk DER Indofood lumayan besar sih ya, walaupun masih di bawah 1 nih, 0,89. ICBP juga sama ya. Dan yang paling kecil adalah si Campina ya, cuma 0,16. Oke, sedangkan dari subsektornya ya, ini kan sektor consumer non cyclical, subsektornya adalah food and beverage ya, di mana rata-rata subsektor ini PBV-nya di 2 kali ya. Jadi Indofood jauh di bawah rata-rata subsektornya. Untuk PER-nya juga rata-rata di 11,42. Lagi-lagi ya Indofood tuh jauh ya di bawah rata-rata subsektornya. Untuk DER juga rata-rata 1,21, berarti Indofood juga masih di bawah rata-rata subsektornya. Jadi kalau dari rasio-rasio ini ya yang paling menarik sih ya Indofood ya, karena PBV-nya yang paling kecil ya. Kalau menurut teman-teman sendiri gimana? Apakah sependapat dengan saya atau punya pilihan lain ya? Misalnya ada yang saya lebih suka Mayora bang, ROE-nya lebih besar ya, atau roti bang gitu ya, karena dividennya lebih besar nggak ya? Dividen yield roti berapa sih? Lupa ya, pernah saya bahas ya. Ya silakan tuliskan pendapat teman-teman ya di kolom komen ya. Oke, ini adalah chart dari Indofood ya, chart weekly-nya, di mana di all time high-nya udah lama ya, tahun 2016 ya, itu di 9.200 ya. Jadi dia ya cukup lama bergerak sideways ya, tapi sideways-nya cukup berfluktuatif sini ya. Dan saat ini dia ya ini sempat ada gap di 6.500 ya. Terus udah tertutup, dia bikin gap lagi 6.500 ya. Bener ya, dia demen banget bikin gap di 6.500 ini ya. Jadi ada gap lagi di sini ya, di bulan Maret nih berarti atau April ya. Ada gap 6.500 belum ketutup, dan saat ini dia ya resistennya ada di 6.250 sampai dengan 6.300, dengan support terdekatnya ada di 5.875 ya. Nah kalau 5.875 ini jebol ya, support berikutnya ada di 5.725 ya. Nah kalau kita lihat ya, kalau misalnya teman-teman ya mau swing trading atau trading saat gitu ya, trading sebentar ya, itu bisa dilihat ya, kalau entry-nya di 6.075 ya, kalau target teman-teman bisa sampai ke 6.750 ini ya, nah itu berarti profitnya sekitar 11%-an. Kalau targetnya adalah nutup gap ya di 6.500 ini, berarti kira-kira profitnya di 7,11% ya. Dan risikonya adalah bisa turun ke 5.875 ini ya. Nah itu berarti sekitar 3,15% ya. Jadi secara risk and reward seperti itu ya. Nah kalau teman-teman targetnya cuma ke 6.300 ya, bisa dihitung juga tuh ya. Kayaknya sih sama 3%-an ya, atau 4%-an. Nah silahkan teman-teman hitung ya. Oke, kalau secara EMA ya, dia kemarin Jumat sih udah closing di atas EMA 20, tapi belum terlalu meyakinkan ya, karena baru 1 hari ini closing di atas EMA 20. Jadi anggap aja secara short term dan long term masih downtrend ya. Oke, ini adalah historis dividen dari Indofood ya, di mana tidak terlalu besar dividen payout ratio-nya ya, 50% ke bawah nih ya. Ini kecenderungannya malah turun terus ya. Ya sempat 50%, lalu 49, 49, 37, 31 ya, naik di ke 35 ya. Tapi intinya dia tetap ya selalu bagi dividen setiap tahunnya, dan tahun ini dia akan bagi dividen dengan dividen payout ratio 28,77%. Jadi turun nih dividen payout ratio-nya ya. Pada profitnya naik tuh ya tahun 2023 ya. Oke. Dan cum date belum diumumin ya. Mungkin di hari Senin atau Selasa dia akan mengumumkan cum date kapan. Tapi kalau kita lihat historis ya, kemungkinan sih di awal Juli lah ya. Minggu pertama ya, atau paling telat minggu kedua Juli ya cum date-nya. Jadi tunggu aja minggu depan ya cum date kapan. Yang pasti dia nominal dividennya adalah Rp267. Jadi kalau kita bagi dengan harga saham saat ini 6.075, maka potensi dividen yieldnya adalah 4,4% ya. Lumayan ya. Ya bisa dibilang jumbo, karena di atas bunga deposito yang dijamin LPS ya, itu 4,25 ya. Jadi ini masuk jumbo. Dan tadi ya margin of safety-nya juga cukup besar ya, 50% ya. Kalau teman-teman tadi nganggapnya 1,3an tadi ya PBV-nya, atau kalau teman-teman nganggap 1,1%, 1,1 kali tadi PBV-nya, itu juga margin of safety-nya masih cukup besar ya, 20-an% tadi ya, 25 apa 27 ya gitu ya. Jadi seperti itulah kekurangan dan kelebihan dari Indofood ya. Dan kalau dilihat ya dividennya ini
Ya, walaupun dia untung banyak tapi kan dividen payout ratio-nya diturunin ya. Jadi mungkin dia nominal dividennya ini yang dijaga ya. Ini kan selalu di sekitar 235 sampai dengan 278. Jadi berkisar di situ aja tuh ya. Belum pernah lebih dari 278 ya. Jadi mungkin kalau tahun ini juga labanya naik ya, mungkin dividen payout ratio-nya diturunin lagi ya. Mungkin jadi 25% gitu ya. Jadi kayaknya dia menjaga nominal rupiahnya aja nih ya untuk selalu berada di kisaran 235 278. Nah, itu mungkin pendapat saya aja ya. Oke, itu saja informasi dari saya ya. Semoga berguna untuk teman-teman, dan sekali lagi jika dirasakan video di channel ini bermanfaat, saya minta untuk like, comment, and share video ini, dan jangan lupa untuk subscribe agar mendapatkan informasi-informasi yang berharga dari channel ini. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi video berikutnya. Salam jelata, sukses.